Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 12 di mana saja berada, kembali bertemu bersama saya, Risa Curia MPD, akan menjelaskan materi kita pada hari ini, yaitu tentang surat lamaran pekerjaan. Mari kita simak. Oke, kelas 12 di mana saja Anda berada, materi pokok kita hari ini adalah tentang surat lamaran pekerjaan. Adapun kompetensi dasar pada hari ini yaitu mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca. Selanjutnya adalah mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Dan materi pokok kita hari ini adalah mengidentifikasi isi dan sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan. Selanjutnya adalah menyajikan simpulan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan. Pernahkah Anda menulis surat lamaran pekerjaan? Coba tanya diri Anda masing-masing. Pernahkah Anda menulis surat lamaran pekerjaan pada suatu perusahaan, instansi, atau pihak lain yang terkait? Kalau Anda tinggal di asrama, tentu belum pernah mungkin, ya, karena situasi dan kondisi Anda saat ini adalah di dalam asrama atau di pesantren. Tentu buat apa Anda mengajukan sebuah lamaran pekerjaan? Karena situasi Anda masih memungkinkan untuk belajar dan terus belajar, dan belum saatnya untuk melakukan atau menulis sebuah surat lamaran pekerjaan. Oke, tak ada salahnya bila kita ingin mempelajari lebih jauh bagaimana surat lamaran pekerjaan. Mungkin Anda punya sebuah obsesi ketika lulus SMA nanti, saya ingin melamar pekerjaan di sebuah PT, instansi, atau tempat bekerja yang lain. Sebab di daerah kita ini, di daerah Bekasi dan sekitarnya adalah kawasan industri yang membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya, dan itu memungkinkan Anda setelah lulus SMA bisa bekerja sambil kuliah barangkali. Saya harap Anda tidak putus sekolah begitu saja, kuliah terus sambil bekerja. Oleh karenanya, belajar menulis surat lamaran pekerjaan yang bagus, yang baik, sehingga nanti Anda ketika Anda lulus dan Anda berminat untuk mengambil sebuah job, sebuah pekerjaan, maka Anda sudah bisa menulis sebuah surat lamaran pekerjaan. Oke, akan kita lanjutkan. Mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan merupakan surat yang dibuat oleh seseorang untuk melamar pekerjaan di suatu perusahaan atau instansi tertentu. Selanjutnya, surat lamaran kerja ini termasuk surat resmi atau dinas, sehingga dalam penulisannya terdapat aspek-aspek tertentu yang harus diperhatikan. Jadi di dalam menulis sebuah surat itu ada surat resmi, ada surat tidak resmi. Surat resmi ada surat yang berhubungan dengan sebuah instansi terkait atau sebuah lembaga, dan bila surat pribadi adalah surat yang berhubungan dengan diri sendiri. Surat lamaran pekerjaan tergolong surat resmi namun pribadi. Ya, diajukan oleh pribadi, diajukan oleh individu kepada sebuah instansi, kepada sebuah lembaga dan lain-lain, dan dalam bentuk surat resmi. Walaupun surat lamaran ini adalah
surat pribadi. Pribadi tapi resmi. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, surat lamaran pekerjaan perlu menyebutkan sumber lamaran bila memang informasi lamaran didapat dari media atau pihak terkait. Misalnya di sini, andai kata Anda mendapatkan sebuah informasi dari sebuah tabloid atau dari sebuah radio, mendengarkan radio, televisi, internet, dan berita media sosial yang lainnya, dalam satu alinea itu Anda harus menyebutkan sumber dari informasi. Misalnya seperti ini. Berdasarkan pengumuman yang saya baca di tabloid Republika, tertanggal sekian-sekian, bahwa perusahaan Anda membutuhkan tenaga kerja di bidang marketing misalnya. Nah, jadi di sana itu disebutkan sumber informasinya seperti itu. Selanjutnya, surat lamaran pekerjaan tidak perlu menyebutkan sumber pada satu alinea bila lamaran tidak berdasarkan satu sumber. Jadi kalau misalnya Anda ingin melamar sebuah pekerjaan, kemudian tidak berdasarkan sumber apapun, namun Anda tahu di situ ada sebuah perusahaan A atau perusahaan B, nah seperti itu, maka kemudian Anda tertarik untuk membuat sebuah lamaran pekerjaan atau tertarik untuk bekerja di tempat lembaga tersebut atau instansi tersebut, Anda silakan menulis sebuah surat lamaran pekerjaan dan tidak perlu mencantumkan dari mana informasinya. Karena apa? Karena itu adalah inisiatif kita sendiri, bukan karena informasi dari tabloid, koran atau media sosial yang lainnya. Selanjutnya adalah syarat yang harus diperhatikan dalam pembuatan surat lamaran pekerjaan. Pertama, surat lamaran pekerjaan ditulis tangan di atas kertas folio atau menggunakan komputer. Bila ditulis tangan, maka tulisan harus jelas, harus bersih, kertas bersih, dan tidak ada coretan sedikit pun. Bila misalnya Anda salah sedikit saja, satu kata, dua kata, dan seterusnya, ini harus diganti kertasnya. Tidak boleh ada coretan sedikit pun. Selanjutnya, pelamar menyebutkan dirinya bukan dengan kata ganti kami, tapi menggunakan kata ganti saya. Jadi, yang bertanda tangan di bawah ini adalah saya. Bukan yang bertanda tangan di bawah ini adalah kami gitu ya. Jadi kata kami tidak diperkenankan, yaitu diubah menjadi kata gantinya adalah saya. Selanjutnya, syaratnya adalah pelamar harus menyebutkan pimpinan instansi dengan bapak atau ibu jika sudah jelas pimpinannya. Nah, jadi kalau misalnya Anda sudah tahu perusahaan A itu dipimpin oleh seorang perempuan, ya sudah, apalagi namanya sudah ketahuan. Nah, di situ Anda tulis saja, yang terhormat Ibu Paramita di perusahaan mana, seperti itu ya. Dan apabila belum jelas, maka langsung menyebutkan jabatannya saja. Misalnya, kalau belum jelas, Anda tidak tahu di situ laki apa perempuan, pimpinannya, namanya, dan seterusnya, tidak tahu. Nah, maka Anda sebutkan saja di sana, ditulis yang terhormat Kepala Bagian Personalia misalnya, yang terhormat Direktur Utama Perusahaan PT Maju Mundur misalnya, atau ditulis saja yang terhormat Bapak garis miring Ibu pimpinan perusahaan A, pimpinan perusahaan B, pimpinan perusahaan pimpinan instansi A atau B, dan seterusnya. Selanjutnya masuk kepada unsur yang harus dicantumkan dalam surat lamaran pekerjaan. Dalam surat lamaran pekerjaan ini mesti ada kepala surat. Nah, nanti Anda bisa lihat contoh-contoh yang akan ditampilkan dalam slide selanjutnya. Ada tempat dan tanggal surat, tempat tanggal penulisan surat. Selanjutnya salam pembuka, lalu ada pembuka surat. Pembuka surat itu setelah salam pembuka ya.
lagi tujuan surat lamaran pekerjaan, lampiran persyaratan yang ditentukan, selanjutnya penutup surat, tanda tangan, dan nama lengkap pelamar. Oke, selanjutnya silahkan Anda menyimak contoh-contoh surat lamaran pekerjaan yang akan ditampilkan pada slide berikut ini. Selanjutnya adalah syarat yang harus diperhatikan dalam pembuatan surat lamaran pekerjaan. Pertama, surat lamaran pekerjaan ditulis tangan di atas kertas folio atau menggunakan komputer. Bila ditulis tangan, maka tulisan harus jelas, harus bersih, kertas bersih, dan tidak ada coretan sedikit pun. Bila misalnya Anda salah sedikit saja, satu kata, dua kata, dan seterusnya, ini harus diganti kertasnya. Tidak boleh ada coretan sedikit pun. Selanjutnya, pelamar menyebutkan dirinya bukan dengan kata ganti kami, tapi menggunakan kata ganti saya. Jadi yang bertanda tangan di bawah ini adalah saya, bukan yang bertanda tangan di bawah ini adalah kami gitu ya. Jadi kata kami tidak diperkenankan, yaitu diubah menjadi kata gantinya adalah saya. Selanjutnya, syaratnya adalah pelamar harus menyebutkan pimpinan instansi dengan bapak atau ibu jika sudah jelas pimpinannya. Nah, jadi kalau misalnya Anda sudah tahu perusahaan A itu dipimpin oleh seorang perempuan, ya sudah, apalagi namanya sudah ketahuan. Nah, di situ Anda tulis saja, yang terhormat Ibu Paramita di perusahaan mana, seperti itu ya. Dan apabila belum jelas, maka langsung menyebutkan jabatannya saja. Misalnya, kalau belum jelas, Anda tidak tahu di situ laki apa perempuan, pimpinannya, namanya, dan seterusnya tidak tahu. Nah, maka Anda sebutkan saja di sana, ditulis yang terhormat Kepala Bagian Personalia misalnya, yang terhormat Direktur Utama Perusahaan PT Maju Mundur misalnya, atau ditulis saja yang terhormat Bapak garis miring Ibu pimpinan perusahaan A, pimpinan perusahaan B, pimpinan perusahaan pimpinan instansi A atau B, dan seterusnya. Selanjutnya masuk kepada unsur yang harus dicantumkan dalam surat lamaran pekerjaan. Dalam surat lamaran pekerjaan ini mesti ada kepala surat. Nah, nanti Anda bisa lihat contoh-contoh yang akan ditampilkan dalam slide selanjutnya. Ada tempat dan tanggal surat, tempat tanggal penulisan surat. Selanjutnya salam pembuka, lalu ada pembuka surat. Pembuka surat itu setelah salam pembuka ya. Bisa Anda lihat nanti dalam sebuah contohnya. Ada lagi tujuan surat lamaran pekerjaan, lampiran persyaratan yang ditentukan, selanjutnya penutup surat, tanda tangan, dan nama lengkap pelamar. Oke, selanjutnya silahkan Anda menyimak contoh-contoh surat lamaran pekerjaan yang akan ditampilkan pada slide berikut ini. Selanjutnya adalah syarat yang harus diperhatikan dalam pembuatan surat lamaran pekerjaan. Pertama, surat lamaran pekerjaan ditulis tangan di atas kertas folio atau menggunakan komputer. Bila ditulis tangan, maka tulisan harus jelas, harus bersih, kertas bersih, dan tidak ada coretan sedikit pun. Bila misalnya Anda salah sedikit saja, satu kata, dua kata, dan seterusnya, ini harus diganti kertasnya. Tidak boleh ada coretan sedikit pun. Selanjutnya, pelamar menyebutkan dirinya bukan dengan kata ganti kami, tapi menggunakan kata ganti saya. Jadi yang bertanda tangan di bawah ini adalah saya,
bukan yang bertanda tangan di bawah ini adalah kami gitu ya. Jadi kata kami tidak diperkenankan, yaitu diubah menjadi kata gantinya adalah saya. Selanjutnya syaratnya adalah pelamar harus menyebutkan pimpinan instansi dengan bapak atau ibu jika sudah jelas pimpinannya. Nah, jadi kalau misalnya Anda sudah tahu perusahaan A itu dipimpin oleh seorang perempuan, ya sudah, apalagi namanya sudah ketahuan. Nah, di situ Anda tulis saja, yang terhormat Ibu Paramita di perusahaan mana, seperti itu ya. Dan apabila belum jelas, maka langsung menyebutkan jabatannya saja. Misalnya kalau belum jelas, Anda tidak tahu di situ laki apa perempuan, pimpinannya, namanya dan seterusnya tidak tahu. Nah, maka Anda sebutkan saja di sana, ditulis yang terhormat kepala bagian personalia misalnya, yang terhormat direktur utama perusahaan PT Maju Mundur misalnya, atau ditulis saja yang terhormat Bapak garis miring Ibu pimpinan perusahaan A, pimpinan perusahaan B, pimpinan perusahaan pimpinan instansi A atau B dan seterusnya. Selanjutnya masuk kepada unsur yang harus dicantumkan dalam surat lamaran pekerjaan. Dalam surat lamaran pekerjaan ini mesti ada kepala surat. Nah, nanti Anda bisa lihat contoh-contoh yang akan ditampilkan dalam slide selanjutnya. Ada tempat dan tanggal surat, tempat tanggal penulisan surat. Selanjutnya salam pembuka, lalu ada pembuka surat. Pembuka surat itu setelah salam pembuka ya. Bisa Anda lihat nanti dalam sebuah contohnya. Ada lagi tujuan surat lamaran pekerjaan, lampiran persyaratan yang ditentukan, selanjutnya penutup surat, tanda tangan, dan nama lengkap pelamar. Oke, selanjutnya silahkan Anda menyimak contoh-contoh surat lamaran pekerjaan yang akan ditampilkan pada slide berikut ini. Demikian tadi pembelajaran kita tentang surat lamaran pekerjaan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semua. Untuk tugas selanjutnya adalah Anda menulis sebuah surat lamaran pekerjaan sesuai dengan tugas yang sudah ditentukan dalam slide. Dan tugas Anda harus dikumpulkan setelah 2 hari Anda menyaksikan tayangan dari pembelajaran ini. Selalu bersemangat terus. Selamat belajar di rumah. Sampai jumpa lagi.